Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Ayu dengan NIM 19003154. Di sini saya bertugas sebagai moderator dengan tema kelompok kami manajemen bencana banjir. Dan langsung saja saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang materi pengertian banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir dapat diartikan di mana keadaan suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai diuraikan bahwa banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Menurut Dinas Pekerjaan Umum, banjir merupakan suatu keadaan sungai di mana aliran air tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Sedangkan berdasarkan Badan Koordinasi Nasional, banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Genangan air luapan air yang hanya terjadi dalam hitungan jam setelah hujan mulai turun. Yang kedua yaitu penyebab banjir. Yang pertama yaitu curah hujan, yang kedua pengaruh fisiografis, yang ketiga erosi dan sedimentasi, 4 kapasitas sungai, 5 kapasitas drainase yang tidak memadai, 6 pengaruh air pasang, 7 perubahan koordinasi DPS, 8 kawasan kumuh, 9 sampah, 10 drainase lahan, dan 11 perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Bunga Hijriah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Bunga Hijriah NIM 19003126 ingin melanjutkan materi dari Rina, yaitu yang C. Jenis-jenis banjir yang pertama yaitu banjir air basah. Banjir air basah adalah banjir yang disebabkan oleh peluapan air yang berasal dari sungai, danau, parit, atau selokan yang mengenangi wilayah sekitar. Yang kedua yaitu banjir rob atau laut pasang. Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh air laut yang naik ke daratan saat pasang. Banjir jenis ini terjadi karena daratan suatu daerah lebih rendah dari lautan. Yang ketiga yaitu banjir bandang. Banjir jenis ini disebabkan karena jebolnya bendungan air. Yang keempat yaitu banjir lahar. Banjir lahar adalah banjir akibat lahar gunung berapi yang aktif. Yang kelima yaitu banjir lumpur. Banjir lumpur adalah banjir yang membawa muatan lumpur. D. Dampak-dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh banjir. Yang pertama yaitu banjir dapat melumpuhkan sarana dan prasarana. Sarana transportasi. Yang kedua yaitu banjir dapat merusak sarana dan prasarana seperti rumah, gedung, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, mobil, dan angkutan umum. Yang ketiga yaitu banjir menghentikan aktivitas sehari-hari, kegiatan bekerja, sekolah, dan aktivitas lainnya. Yang keempat yaitu banjir dapat menghilangkan atau merusak peralatan, harta benda, dan jiwa manusia. Yang kelima yaitu banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air banjir yang merusak ke rumah-rumah, sekolah, tempat umum lainnya. Yang keenam yaitu banjir dapat menyebabkan pemadaman listrik. Agar tidak terjadi hal-hal yang lain, maka listrik akan padam. Yang ketujuh yaitu banjir dapat mengganggu atau merusak perekonomian. Yang kedelapan yaitu banjir dapat mengganggu atau menghilangkan masa depan. Yang kesembilan, banjir dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Yang kesepuluh, banjir dapat mendatangkan masalah atau gangguan kesehatan. Tindakan untuk mengurangi dampak dari banjir. Yang pertama yaitu penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.
Yang kedua yaitu pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang ketiga yaitu tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir. Yang keempat yaitu tidak membuang sampah ke sungai, mengadakan program pengerukan sungai. Yang kelima yaitu pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keenam yaitu program penghijauan daerah hulu sungai wajib selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Yang F yaitu hal-hal yang dilakukan setelah terjadi banjir. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua yaitu waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Yang ketiga yaitu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang selanjutnya yaitu segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi risiko diare karena penyakit ini paling sering terjangkit pada orang korban banjir. Yang selanjutnya yaitu usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Yang selanjutnya yaitu terus ikut perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas Anda. Materi selanjutnya pemberian informasi banjir kepada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, membekali pengetahuan siswa dan guru tentang potensi bencana banjir terkait kondisi wilayah yang ada di sekitarnya. Yang kedua, membekali pengetahuan siswa dan guru tentang pengetahuan dan sikap menghadapi bencana banjir. Yang selanjutnya membekali pengetahuan siswa dan guru tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir. Yang selanjutnya memberikan upaya alternatif mitigasi bencana banjir berbasis multisensoris. Selanjutnya melatih guru agar dapat memberikan pendampingan mitigasi bencana pada siswa, terutama anak berkebutuhan khusus. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Bunga yang telah menjelaskan materi. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.